Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Riun Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 21 Januari 2021. Dan market hari ini keren banget ya. Eh, Volatilnya luar biasa. Tapi sebenarnya saya sudah melihat gelagat itu ya, udah melihat gelagat itu dan saya sudah wanti-wanti ke beberapa kali ke beberapa teman. Tadi grup saya juga ada warning bahwa di tengah kondisi yang uptrend, market tidak gampang dan sangat volatil. Saya sudah bolak-balik juga ngomong di video ini ya, bahwa kita harus menyikapi ya volatilitas dari pergerakan market. Dan hari ini luar biasa sekali karena saya waktu sebelum perdagangan saya sudah katakan bahwa IHSG itu berpeluang untuk breakout. Dan kalau breakout silakan trading buy. Ternyata jam 9 marketnya benar-benar buka persis di garis breakout. Dan habis itu turun. Sempat naik sedikit dan habis itu turun. Dan ketika itu beberapa emiten kita sempat sell on strength, lalu kemudian buy lagi di bawah. Ya, tapi ya itu tidak semua kita lakukan. Ada beberapa emiten yang begitu, ada beberapa juga yang kita lakukan hold juga ya. Ya, saya kasih lihat sedikit chartnya diskusi kita tadi, tepatnya diskusi kita tadi. Nah ini ya, saya jam 8.30-an, saya sudah briefing, baik di grup VIP maupun di grup umum ya, saya sudah kasih review untuk kalau berpeluang. Dan kalau lihat kondisi seperti ini ya, market itu pada dasarnya masih oke ya, masih bisa rally lagi. Cuma yang perlu diwaspadai adalah volatilitasnya. Jadi pastikan Bapak Ibu masuk dengan perhitungan money management yang baik dan risk management yang baik ya. Karena ketika lagi volatile seperti ini, kalau Bapak Ibu posisi full amount di dalam situ, wah itu akan pusing sekali. Apalagi akhir-akhir ini sedang banyak isu mengenai menggunakan dana panas untuk trading. Nah, apa itu dana panas? Dana panas itu dana yang sekiranya kita gunakan untuk jangka waktu pendek ya, untuk keperluan sehari-hari, bayar uang sekolah, bayar pinjaman, kartu kredit, bayar macam-macam ya, keperluan rumah tangga, dan itu kita gunakan untuk trading. Wah, itu bahaya banget, bahaya banget. Jadi saran saya, Bapak Ibu harus mengelola manajemen dengan baik ya. Trading itu tidak perlu uang besar, tapi yang penting adalah alokasi uang ini itu sudah memang kita alokasikan untuk trading. Jadi ketika market terombang-ambing kayak ini, kayak hari ini, Bapak Ibu jadi tidak kalut ya, tidak galau. Contoh hari ini, kalau hari ini Bapak Ibu posisinya sudah full amount dalam satu saham dan tiba-tiba di bawah turun kayak hari ini, udah deg-degan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa aja berpikir, waduh saya keluar dulu deh, cut loss dulu deh. Nah, ketika besok tahu-tahu market rebound. Nah, ketika besok market rebound, Bapak Ibu ketinggalan. Dan Bapak Ibu kejar, masuk lagi. Dan ternyata dia swing lagi, ambiar lagi. Wah, itu repot banget. Contohnya di saham kode emiten Antam. Wah, Antam ini lagi kekinian banget ya. Antam ini kekinian banget. Kalau Bapak Ibu kemarin kayak ketika dia ARB berapa kali, Bapak Ibu posisi di puncak, di pucuk belinya, nyangkut, terus habis itu jual di bawah. Begitu jual di bawah, dia rebound. Kita kejar di atas, kemarin baru beli, hari ini dia turun lagi. Hari ini turun dan kita anggaplah umpamanya Bapak Ibu pikir, wah saya jualan di sini. Begitu jual di sini, ternyata besok, umpama loh ya, bukan berarti besok Antam pasti naik. Ternyata besok Antam naik lagi. Nah, itu gimana? Psikologi kita jadi terombang-ambing dan yang pasti adalah Bapak Ibu menderita kerugian. Baik kerugian material maupun kerugian apa? Mental kita, psikologi kita ya. Waduh, itu bakal bikin traumatis, memiliki pengalaman traumatis. Apalagi kalau Bapak Ibu masuknya tidak menggunakan money management dan masuknya all in gitu, all in, HK, all in. Wah, pakai uang margin lagi. Karena kemarin rugi, jadi hari ini harus full amount karena pasti naik punya. Ternyata ambil lagi. Waduh, itu bahaya banget, bahaya banget. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Dan kita masuk tetap bertahap ya. Gunakan uang yang kita memang
untuk invest. Saya tekankan ke beberapa teman saya, anggap seperti kita uang deposito aja. Pakai uang deposito juga boleh, ya. Uang deposito kan biasanya analoginya berhubungan erat dengan uang yang harus disimpan dalam jangka waktu 1 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun. Karena bunga deposito, nah ini mumpung lagi kekinian ya, suku bunga Indonesia saat ini BI rate repo 7 days itu ditahan di level 3,75%. Ya, pemerintah menahan itu di 3,75% dengan deposit 3% dan lending 4%. Berarti anggaplah, let's say lah, satu bank bisa berani memberikan deposito 3,75%, itu belum termasuk dipotong bunga ya. Kalau dipotong bunga 20% mungkin net-netnya bisa sekitar 3,25% atau mungkin bisa 3%-an. Itu net bunganya. Tapi jangan salah, itu 1 tahun loh. 1 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, depositokan 1 tahun dapat bunga 3%. Kalau seumpama Bapak Ibu pikirnya simpel aja. Uang ini saya belikan ke satu perusahaan dalam kurun waktu, anggaplah let's say 2 bulan lah. Saya bisa dapat berapa? 5% kah? 10% kah? Dalam 2 bulan loh. 2 bulan 5%, 10%, dan hanya dipotong pajak 0,1%. Ya, pajak trading cuma 0,1%. Kira-kira diukur, happy nggak? Happy kan? Deposito yang tadinya 1 tahun 3%, sekarang 2 bulan jadi 5-10%. Dan itu bisa berulang kali Bapak Ibu bisa lakukan. Ambil modalnya, profitnya diambil, disisihkan profitnya untuk biaya bulanan, dana deposito diinvestkan lagi, dipikir lagi, kira-kira dalam periode berikutnya mau trading apa dan mau invest apa. Nah, dengan cara begitu, trading akan jadi sangat-sangat nyaman dan hati tenang ya, tidak istilahnya tidak diuber-uber ya, tidak kemerungsung bahasa Jawanya, atau kalau enggak tidak deg-degan terus ya, tradingnya jadi lebih baik, lebih nyaman gitu. Itu penting sekali ya. Jadi Bapak Ibu juga, nah, salah satu syaratnya juga pilih perusahaan yang bagus, yang berkinerja bagus ya. Dan secara chart juga memiliki tren yang uptrend yang bagus, itu penting. Dan beberapa kriteria-kriteria lainnya yang harus Bapak lakukan. Filter, Bapak Ibu lakukan filter, bahwa oh ini perusahaan ini layak untuk saya simpan dalam jangka waktu 2 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Nah, itu tips-tips trading salah satu dari saya, salah satunya itu. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa trading dengan nyaman kalau Bapak Ibu tradingnya menggunakan uang yang panas. Nggak mungkin bisa. Karena pada dasarnya itu ibarat kata sebelum bertarung pun Bapak sudah kalah, Bapak Ibu sudah kalah. Kalah di mental. Karena apa? Pikiran kita nyangkut di beban belakang, anak istri dan sebagainya. Jadi kalau mau perang, mau menang, biasanya itu cuma satu, orangnya nekat, nothing tulus, ya, karena tidak ada yang membuat dia merasa rugi gitu, nothing tulus. Jadi itu kadang-kadang yang bikin orang menang kadang-kadang. Ya, jadi kita kalau maju berperang, kalau udah ada yang belakang udah ada yang narik, ada yang gondeli, itu boleh dibilang separuh ininya dia udah kalah dulu. Ya, separuh kakinya udah kalah dulu, udah di belakang soalnya, separuh kakinya udah di belakang, kaki yang satunya maju, jadi setengah-setengah, nggak bisa. Jadi pastikan Bapak Ibu pakai uang dingin untuk trading itu, ya. Ketika Bapak Ibu trading pakai uang dingin, masuknya bertahap, ya, alokasinya bertahap, jelas, trading plan-nya jelas, pembeliannya jelas, perusahaannya jelas, semua terplanning semua. Market naik turun, kita nggak akan terlalu goyah. Santai aja, relax aja. Toh pada akhirnya profit. Oke? Itu kuncinya. Oke, ya. Sekarang kita akan ulas saham hari ini. Marketnya bagaimana kondisi market hari ini? Ups, belum saya rubah ke composite. Ya, composite kondisi hari ini seperti saya sudah bilang tadi ya, dia
Begitu di pembukaan dia langsung, pembukaannya bagus banget ya. Pembukaannya dia di atasnya resisten ini. Oh, ini bukan, ini kurang pas. Ini tadi pas kok. Dia pembukaannya hari ini market pembukanya 6476, sedangkan resisten saya di 6471. Berarti sedikit di atas resisten itu ya. Cuma 0, sekian. Itu nggak ada arti lah untuk indeks. Dan sempat naik sedikit, habis itu gap up ya, pembukaan gap up. Nah, ketika saya lihat, wah gap up nih. Ini beberapa emiten saya harus sell on strength. Berbeda ketika dengan kemarin. Ketika kemarin langsung bukanya di bawah dan naik. Wah, ini potensial untuk naik. Jadi saya berani beli di bawah. Kalau ini pembukaan di atas gap up. Jadi saya posisi sebagian saya sell on strength dulu. Saya lihat kondisinya ya semakin turun bertahap. Uang yang tadi saya sudah jual tadi pagi, saya mulai buat belanja lagi di siang hari. Ya, itu yang kita lakukan. Dan saat ini IHSG tertahan di areal selendang, adalah support, yang mana menurut saya ini adalah pola uptrend yang bagus. Kalau kita lihat sejarahnya, ya sejarahnya nih, dia naik, pullback ke selendang, ya, terus kemudian naik lagi, pullback sampai bottom selendang, dia naik, kena resisten selendang, dia pullback lagi ke bottom selendang, dia naik, habis itu dia nggak tembus selendang, dia naik terus, tertahan selendang, naik, tertahan lagi selendang. Ini bagus polanya, ini pola uptrend, ya, ini pola uptrend yang sehat menurut saya. Jadi saya sudah bilang, ketika di sini saya sudah katakan bahwa IHSG overheat. Karena apa? Dia sudah terlalu jauh meninggalkan selendang. Dan silakan Bapak Ibu nonton video-video saya sebelumnya. Saya bilang apa? Kalau suatu candle cenderung sudah meninggalkan selendang terlalu jauh, dia akan tendensi mendekat. Akan mendekat. Jadi, entah dia koreksi, selendangnya yang naik. Begitu terus. Dan ini sudah terjadi, sudah kejadian. Indeks sudah koreksi, selendangnya sudah mendekat, dan dia sudah bertemu. Dan kondisi dia sedang berusaha untuk meninggalkan selendang lagi. Dan sama ketika ini, contoh ini. Ya, dia breakout di atas selendang, dia koreksi, dan dia mantul, besoknya mantul lagi. Kita berharap pola yang sama terjadi. Pola yang sama terjadi di sini, dan kita berharap dia terjadi juga di sini. Jadi besok kita berharap dia hijau lagi, berarti semakin jauh dari selendang. Tapi kalau dia semakin masuk ke dalam selendang, saya akan kurangin lagi muatan. Karena apa? Dia berpeluang untuk menguji lagi bottom selendang. Ya, kayak gini naik. Dia di atas selendang, dia turun lagi, masuk ke dalam selendang. Nah, ini saya bilang tanda-tanda kayak gini nanti polanya. Jadi, kita lihat pola mana yang terjadi besok. Pola ini kah? Atau pola ini? Oke? Paham ya di sini ya? Oke. Dan hari ini asing membukukan net sell minus 137,4 miliar. Tidak ada artinya karena asing saat ini di dalam ini sudah hampir 11 triliunan. Jadi tidak ada arti sih kalau cuma keluar begini aja. Dia pasti lakukan cuma tektok aja. No need to worry. Jadi kita cuma perlu lihat sektoralnya sekarang. Sektornya bagaimana? Agri. Coba kita cek. Wow, Agri masih confirm terjadi pembalikan arah. Ini bagus banget Agri, Bapak Ibu silakan cermatin. Dan dia sudah mulai masuk ke dalam selendang. Besok kalau dia masuk lagi dan candlenya biru tua lagi, silakan diteruskan. Oke, kemudian basic tertahan, dia rebound dan dia juga posisi di atas masih oke. Potensial breakout juga cukup besar ya. Silakan basic industry masih kita bisa cermati untuk perdagangan esok hari. Lalu finance juga sama ya. Ini masih oke, dia masih rapi jalan di atas selendang. Kemudian consumer. Nah, consumer memang kita sudah ketahui bersama dia lagi sideways dan kita nunggu aja di bawah sini ya. Tunggu di bawah ini. Jadi saat ini pegang yang Bapak Ibu emang pegang emiten consumer, kemarin baru beli Unilever, baru beli ICBP, baru beli Indofood, ya saya cuma bisa bilang sabar-sabar aja dulu, ya. Kemudian infrastructure, wow, infrastructure juga mulai naik lagi ya. Ini oke banget, dia malah bikin higher high. Silakan hold bagi Bapak Ibu yang
pegang emiten ini. Dan berikutnya adalah mining. Mining juga koreksi, tapi dia bikin higher high dan koreksi dia tidak sampai setengah bodinya kemarin. Jadi saya bilang masih aman dan tertahan di atas selendang. Jadi besok Bapak Ibu silakan cermatin sektor mining lagi ya. Kemudian miscellaneous industry juga oke banget. Ini menurut saya kalau lihat tadi pergerakan IHSG dan kemudian saya mencermati sektoralnya, saya melihat bahwa potensial naik masih cukup besar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Hanya yang perlu kita khawatirkan adalah besok adalah hari Jumat. Seringkali hari Jumat itu identik dengan hari taking profit sedunia. Jadi kalau Bapak Ibu rasa hati nggak nyaman karena sudah terlalu banyak di dalamnya, manfaatkan untuk sell on strength dulu boleh. Nanti kita serok lagi di hari Senin. Ya. Kemudian ada properti. Ya, properti juga sama. Pola pembalikan arah dan katanya oke untuk naik lagi. Tapi seperti saya bilang tadi, hati-hati besok adalah hari Jumat, jadi cermati perdagangan esok hari dengan seksama ya. Oke, sebelum saya ajak Bapak Ibu untuk mengulas, mereview kira-kira besok perdagangan besok saham apa yang kira-kira akan trending. Saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video pembahasan-pembahasan yang baru Bapak Ibu bisa mendapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video channel YouTube kami, jangan lupa untuk beri jempol. Oke, terima kasih atas dukungannya terhadap channel YouTube Binus Talks Indonesia. Oke, saya akan berikan rekomendasi untuk besok, yaitu ada beberapa emiten dan semuanya saya pilihkan yang buy on weakness. Kenapa? Karena kalau besok, karena besok itu adalah hari Jumat. Jadi saya berharap kalau kita belinya di bawah, memang belinya di support, kan pilihannya cuma satu, dia membal, apa dia lanjut turun. Jadi kalau besok dia lanjut turun, kita jangan beli ya. Jadi semua rekomendasi yang saya berikan itu nggak mesti beli besok. Kita lihat peluangnya. Kalau besok memang dia lanjut turun ya udah that's it, jangan beli ya. Tapi kalau besok dia lanjut naik, dia membal, wah silakan Bapak Ibu pertimbangkan untuk entry. Oke, kita mulai dari emiten Wika. Wow, Wika kenapa saya rekomendasikan? Karena dia bergerak persis di areal selendang dan posisi sekarang di bottom selendang. Kalau besok dia mantul dan dia ada di atas bottom selendang, silakan Bapak Ibu atur strategi untuk buy. Ya, lebih bagus lagi jika dia mampu keluar dari kotak merah itu, yang di atas itu. Kemudian selain Wika ada PTPP. PTPP juga menarik. Kenapa menarik? Karena saat ini dia tertahan di kotak merah support yang sedang saya gambarkan itu, dan dia membentuk huruf V. Jadi menurut saya ini baik. Kurangnya cuma satu PTPP ini. Dia masih hari ini ditutup di dalam selendang. Jadi kalau PTPP tutup di atas selendang, wah itu keren banget ya. Silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan esok hari. Jadi dua emiten ini sudah datang dari konstruksi. Cuma ada baca bilang, Pak, konstruksi nyebelin. Kenapa? Karena di media massa banyak yang pom-pom SWF atau INA gitu. Tapi kenapa nggak naik-naik? Ya sabar gitu ya, sabar. Terus ada satu lagi emiten dari properti yang saya akan ulas yaitu Waskita. Waskita juga sama dan ini lebih bagus dari PTPP. Kenapa? Karena harga closingnya di atas selendang. Jadi Bapak Ibu bisa cermati untuk perdagangan esok hari. Jadi 3 emiten datang dari konstruksi semua ya. Silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan esok hari. Kemudian yang kedua adalah keempat adalah Astra International. Astra International. Wow, ini keren banget. Dia sideways dan dia posisi sideways-nya selendangnya narik. Ini menurut saya anti badai. Kenapa? Karena dia koreksinya nggak ekstrim, tapi selendangnya naik. Kalau Bapak Ibu cermati pergerakannya, itu level pergerakannya cuma 1%, 2%, 1%, 2%. Jadi kalau minusnya cuma 2%-an sampai 3%, sama saya nggak anggap. Itu saya tutup mata. Tutup mata, let profit run aja atau diamin aja dulu gitu loh. Kamu deposito 3% setahun kok. Masa 1 bulan ini umpamanya minus naik turun 1%-an aja kenapa kamu khawatir gitu loh. Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya, diamin aja. Jadi Astra International silakan dicermati untuk perdagangan esok hari.
Dan satu lagi yang saya cermati adalah Medco. Tadi Bapak Ibu sempat lihat chartnya, sempat saya lihat. Nah, Medco ini mirip sama Wika, sama. Dan harga oil juga tendensinya mengarah mulai ke rebound, walaupun lagi volatile. Dan saya lihat ini dia memang lagi pullback ya, retrace, dan dia naiknya turun dan dia sudah mulai, dan dia tertahan. Walaupun dia ini turun, tapi dia tertahan. Jadi besok kalau dia mulai candlenya hijau lagi, dan mulai mencoba untuk naik ke atas selendang, silakan Bapak Ibu atur alokasinya untuk pembelian bertahap dengan menggunakan money management yang baik. Oke, terima kasih semua sudah Bapak Ibu sudah nonton, dan saya harus bicarakan mengenai disclaimer ini juga. Jadi semua saham, semua rekomendasi yang kita ulas di video ini adalah untuk pembelajaran ya. Sudah saya tulis disclaimer di awal bahwa materi ini adalah materi pembelajaran, dan tindakan yang Bapak Ibu lakukan, baik beli maupun jual, berdasarkan rekomendasi dari video ini, bukan merupakan tanggung jawab kami, dan kami tidak ambil bagian dan tidak terlibat di dalamnya. Ya, itu disclaimer on-nya, harus Bapak Ibu pahami. Oke, terima kasih semua atas dukungannya terhadap channel video ini. Happy profit semuanya, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, jangan lupa untuk share video ini sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaatnya. Yuk kita bikin Indonesia menjadi kuat tradernya ya. Saya cukup tergelitik, pertumbuhan trader Indonesia itu dalam beberapa waktu ini tuh cukup banyak, cukup masif, 400.000 trader. Kalau nggak salah di awal tahun 2020 itu terdaftar 3,6 juta trader investor bursa saham. Dan dalam kurun waktu 2020, kalau nggak salah dari pertengahan 2020 sampai ini, tumbuh kira-kira nyaris 400.000 sampai 500.000 investor baru. Dan I'm pretty sure mereka kebanyakan hanya tahu indahnya saja. Karena market bullish, market kembali, market rebound, dan harga saham Indonesia murah, mereka tubruk. Padahal murah itu ketika di bulan April, bulan Maret kemarin. Sekarang sudah nggak bisa hitung murah lagi. Jadi tapi ditubruk. Nah, itu bahaya banget. Potensial nyangkut bahaya. Apalagi banyak saham-saham yang zombie dan bangkit. Waduh, itu bahaya. Jangan coba-coba beli saham zombie dan yang lagi bangkit. Nanti baru beli, nyangkut. Bahaya. Pentingnya Bapak Ibu untuk belajar, dan kami Winner Stocks Indonesia membuka pendaftaran untuk pembelajaran ya. Mumpung harganya masih harga promo awal tahun ya. Karena nanti seiring dengan membaiknya market, seiring dengan market yang tambah bagus ya, harganya jadi naik ya. Karena kan Bapak Ibu udah profit, oke? Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.